Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, singkatnya para peserta kegiatan yang berbahagia. Acara BIMTEK penguatan kompetensi kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Kamis 2 Desember 2021 Masehi atau bertempatan 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada dimohon untuk berdiri. Indonesia. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku berdiri yang tercinta. Indonesia Raya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا
وللدار الآخرة خير للذين يتقون وللدار خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, yang saya hormati Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang saya hormati Bapak Kasipendi, Bapak Ketua POK Jawas, yang saya hormati Bapak narasumber dan moderator, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala RA, MI, MTS, dan MA se-Kabupaten Lombok Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Izinkan saya membacakan laporan panitia. Latar belakang: Kepala Madrasah merupakan tenaga kependidikan yang paling strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu kepala madrasah di Indonesia, telah disusun oleh PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah dan surat edaran Jenderal Pendidikan Islam nomor B-13-1/2-DT/2-3/09/2019 madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Regulasi tersebut menjadi pijakan persyaratan sebagai kepala madrasah, standarisasi dan penjaminan mutu kepala madrasah, serta untuk kepentingan akreditasi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. PMA Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB guru. Tahun 2017 tentang kepala madrasah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1627. D. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5851 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengangkatan kepala madrasah. B-13-2-2-3-09/2019 tentang bimbingan teknis penguatan kompetensi kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan. Tujuan umum BINTEK penguatan kompetensi kepala madrasah adalah untuk memperkuat
kompetensi kepala madrasah pada manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepemimpinan, penguatan pendidikan karakter, dan pengembangan madrasah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Peserta kegiatan ini berjumlah 125 peserta yang terbagi dalam 2 kelompok. Yang kelompok A sebanyak 62 peserta dan kelompok B sebanyak 63 peserta. Peserta kegiatan ini bertugas sebagai kepala RA, MI, MTS dan MAC Kabupaten Lombok Utara dengan rincian sebagai berikut. Jenjang RA 14 orang, jenjang MI 37 orang, jenjang MTS 50 orang, jenjang MA 24 orang. B. Narasumber berasal dari pejabat struktural dan fungsional di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari, hari Kamis sampai dengan hari Senin, tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2021, bertepatan di Lesehan Sasak Narmada. Pembiayaan kegiatan, bimbingan teknis penguatan kompetensi kepala madrasah pada madrasah yang diserahkan oleh masyarakat dibebankan pada anggaran BOP RA dan BOS madrasah yang tertuang dalam rencana kerja anggaran madrasah RKM masing-masing lembaga, jenjang RA, MI, MTS, dan MA tahun anggaran 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan totalitas, sehingga apa yang didapatkan pada kegiatan ini dapat diamalkan dan diterapkan di tempat masing-masing. Sebelum mengakhiri laporan panitia, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara untuk memberikan arahan, sambutan, sekaligus membuka acara kegiatan secara resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, sambutan dan arahan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, sekaligus membuka acara BIMTEK penguatan kompetensi kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Bapak Haji Muhammad Ali Fikri, SHMH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak Kasubag PU, tapi masih malu-malu. Kira-kira mungkin kerannya baru dibuka rasa-rasanya. Kalau kemarin tertahan oleh adanya kena COVID, ada ini segala macam, sekarang keran dibuka langsung jelabur ya, langsung banjir, langsung semua. Saya nggak tahu sekali. Mungkin kita termasuk kita ini ada kemarin ada yang tidak terprogram karena tertahan oleh COVID, pandemi COVID-19, dan kita bersyukur kepada Allah apapun itu, mudah-mudahan ini semua berjalan dengan izinnya dan bisa kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, apresiasi saya kepada semua peserta ini. Saya rasanya lihat peserta ini semuanya gagah-gagah ya.
Betul ya? Tabak itu yang biasa-biasa sudah biasa, tapi kalau yang spesial insya Allah tambah enak. Ya? Oleh karena itu, dua sebab itu saya secara pribadi dan kedinasan mengucapkan banyak syukur, banyak berterima kasih kepada kita semua, khususnya bagi kepala-kepala madrasah baik RA, MI, MTS maupun MA. Oleh karena itu pendek ini 5 hari, kuat 5 hari? Saya tidak kuat lah. Luar biasa, waktu yang panjang, jumlah yang besar, dibagi 2 kelas ya, Pak Barida, dibagi 2 kelas. Ya, bisa kita efektifkan sehingga maksud dan tujuan ini bisa terpenuhi. Tidak ada lain, tidak bukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas mutu pelayanan kita terhadap peserta didik. Pasti itu tujuannya. Yang sekarang alhamdulillah sudah baik, mudah-mudahan dengan ada kegiatan semacamnya pimpinan teknis sekarang ini menjadi lebih baik. Tapi saya tanya tadi ini 5 hari ini ada jamuannya, oh penuh jamuan. Ada suplemen juga kalau ada ya. Jangan sampai ada yang sakit karena situasi sekarang, kondisi ini memang ya kurang menentu, dan di berbagai tempat khususnya dari sini sampai Mataram dia pontang tebu namanya. Saya berangkat dari Mataram ceria, di tengah jalan hujan, tapi longsor dan tertahan kendaraan ini sampai dibersihkan sampai bisa lewat. Begitu sebaliknya di sini saya bilang sama istri saya, Bu, saya bilang tuh Mam, saya belum bisa pulang, masih hujan keras. Masa ada hujan di sini panas katanya. Itu lain-lain saja, yang panas. Ternyata musim ini memang ya tidak berkecuali. Tidak ada yang persis di sini hujan, di sana juga hujan. Bisa di sini hujannya lebat, sementara daerah Kusuk dan sekitarnya pantai ya. Ini ada madrasah yang alhamdulillah sudah mumpuni, sudah bagus, sudah sangat baik. Tetapi juga ada yang masih perlu ditingkatkan dan masih ada yang biasa-biasa saja. Di tangan Bapak Ibu Kepala Camat inilah yang akan menentukan bagaimana proses mulai output daripada siswa-siswi kita, pada santri kita di madrasah itu bisa sukses dengan baik. Dan untuk memasuki pendidikan selanjutnya, kalau dia sekarang ada di RA, maka next time setelah selesai MI, maka kurun waktu 3 tahun berikutnya dia akan masuk kepada MTS. 3 tahun kemudian lagi dia akan masuk MA. Alhamdulillah nanti kalau sudah selesai MA, ya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ke N, ke PT, perguruan tinggi. N itu apa? Nikah. Baru kelas G, wah lama, nggak jadi dia ujian. Baru kelas 2 dilamar, nggak jadi dia ujian. Apalagi yang sudah, ini kendala kita yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dari bisik-bisik saya sama Pak Kasih, maka salah satu tugas pokok dari Camat, ya kalau tugas secara teknis nanti mungkin saya bisa jelaskan. Dan ini saya ngajarin ikan berenang, Camat sudah melakukan, kita secara teknis saja memberitahu, tapi output daripada anak-anak ini supaya bisa kayak justru bisa sehingga sampai dengan dia di perguruan tinggi bisa. Ya, kalau dia sampai dengan madrasah aliyah tapi masuk dunia kerja juga tidak ada masalahnya. Tapi secara mental spiritual anak-anak peserta didik kita ini bisa masuk ke dunianya. Dengan mohon maaf tidak sedikit dari kita, dan saya tidak mau jawaban itu ada hari ini meskipun kenyataannya ada ya. Ya saya sebut saja tapi tidak usah keras-keras supaya orang lain tak dengar kita aja. Terluar, tertinggal,
mau sebelum lagi sakit SB4D menderita. Nah kita jawab hari ini supaya 3T ini cepat hapus. Tetapi ternyata di masyarakat ada juga yang senang dengan status itu. Kenapa mereka senang? Ternyata saya itu kalau 3T mau berdiri juga kita sendiri nggak usah dibantu. Makan cukup, gizi cukup, sandang, papan, tangan. Ingin beli mobil ada uang, ingin beli motor ada uang, ingin makan ayam enak ada uang. Daripada kita yang seperti sekarang ini makan saja hampir semua. Kenapa saya berani katakan ini? Jangan jadi orang rahasia. Indikasinya apa? Hampir setiap hari saya selaku kepala kantor itu menandatangani surat sesungguhnya yang paling saya tidak suka. Siapa yang bisa kira-kira tebak? Penting tapi harus saya lakukan, tapi saya tidak suka. Apa? Siapa yang bisa jawab? 2 kali dia datang saya larang. Setelah 3 kali enak Bang Padang larang, saya mau mati katanya makan. Dan ini masih sampai dengan hari ini masih tahu enggak Bapak kamu 35 tahun lagi nomor amplenya. Ada yang nanya saya, Mas hidup itu nomor 35 tahun, mana saya tahu. Itu hak ya prerogatifnya Allah. Persoalan kamu, tapi kan minimal kita ikhtiar usaha. Pasti enggak berangkat, enggak bisa. Nah ini kondisi kita di sini. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan bantuan dari semua kepala madrasah sekarang tepat ya. Kalau bisa hal-hal yang prinsip seperti itu ya bisa tidak dilakukan atau paling tidak dipikirkan lagi, kalau terpaksa mungkin ditunda. Karena apa? Karena kita ingin bahagia ini di dunia bukan hari ini di dunia ini saja. Ini aja lupa kita di dunia ini, bisa di akhirat lagi kita bantu masyarakat ya untuk meningkatkan, mengedepankan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita di semua pendidikan, tinggal termasuk bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan kualitas hidup peserta didik kita yang sekarang ini bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita tidak tahu besok kita jadi apa, tapi kita berusaha, kita mempersiapkan supaya benar-benar kita ini bisa ya kalau tidak bisa paripurna bisa jadi lebih baik lah, atau tidak menjadi beban masyarakat, paling kurang itu. Kemudian yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara saya sekalian, untuk kegiatan kita nanti ini kita akan mengacu kepada PMA nomor 58 tahun 17. Bagaimana tugas pokok siapkan ruangannya, waktu ada ruang dan waktu bisa nanti saya presentasikan, dan saya yakin Bapak dan Ibu Kepala Camat ini sebenarnya lebih jago ya, karena sudah melaksanakan dan sudah melalui pahit getir susah senangnya sebagai camat. Ada yang baru jadi camat? Ada. Yang sudah menjabat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan tahun kedua itu barangkali sudah tahu persis begitu. Karena jadi camat ini ternyata banyak juga aturan yang mengatur, termasuk masa dudukan menduduki jabatan sebagai kepala madrasah. Hanya bisa 4 tahun, kemudian kalau ada peristiwa istimewa, ada prestasi, bisa diangkat untuk yang kedua kalinya, yang spesial lagi bisa juga, kalau tidak ada pilihan lain bisa untuk waktu yang seterusnya. Dan keistimewaan kita di Kabupaten Lombok Utara ini, nah ini juga
Saya melihat camat yang di situ itu adalah ASN yang diangkat ditugaskan, paling rendah golongannya adalah 3C, kita tidak punya. Kemudian turun ke bawah, ASN lagi yang diangkat ditugaskan di sekolah swasta. Baru yang ketiga, untung ada klausul yang ketiga, yaitu masyarakat tokoh yang diangkat swasta menjadi kepala madrasah. Maka sebagian besar kita di Kabupaten Lombok Utara masuk ke kelompok yang ketiga. Yaitu ada, kalau yang ASN ada hanya beberapa, malah tidak ada barangkali ya. Mana? Ah. Pak Saeb. Dan kita mohon doa kepada kita semua, mudah-mudahan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, saya mohon kepada kepala madrasah ini, ya paling tidak kita untuk menghapus 3T itu, kita sudah punya satu kantor Kementerian Agama Kabupaten, alhamdulillah sekarang sudah berdiri, bagus, layak dihormati. Yang kedua, kita ingin kantor-kantor kepala KUA yang hancur lebur kemarin ini sudah hampir tidak bisa dipergunakan supaya cepat bisa diperbaiki. Dan yang ketiga, madrasah. Dulu saya waktu di bagian pendidikan, Binbaga namanya dulu di Kanwil, Binbagais maupun NI-nya. Alhamdulillah sudah berdiri. Begitu berdiri kenapa cerai? Berpisah. Lahirlah Kabupaten Lombok. Nah, tidak kebahagiaan secara geografis tempatnya yang sudah kita dirikan kemarin, jadi hampir semua digerung masuk ke Lombok. Ya jangan dibilang Lombok Berat, Lombok Barat. Nah, maka kita ingin dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang ini, Pak Saeb itu sudah bisa jadi kepala madrasah negeri lah. Iya, dia sudah setiap hari, setiap saat mimpi ya. Nah ini, jadi bagaimana kita ngomong kualitas sumber daya manusia kalau infrastruktur untuk itu saja tidak tersedia. Kita, termasuk saya masuk di Kabupaten Lombok Utara ini, kantor nggak punya. Kantor nggak punya, masih apa itu yang sederhana itu ya. Di luar panas, di dalam lebih panas lagi. Pakai kipas nggak muat, pakai AC satu nggak muat, pakai 2 saja nggak muat. Nah tapi alhamdulillah sekarang sudah 1 tahun berjalan, sudah berdiri kantor yang bagus, layak dipakai. Mudah-mudahan tahun berjalan saya kejar bisa berdiri KUA, masih ada utang lagi 4 KUA, kita baru bisa perjuangkan 1, dan insya Allah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama akan diresmikan penggunaan KUA Tanjung. Baru KUA Tanjung saja yang sudah selesai. Nah, yang 4 ini masih sisa, mulai dari Pemenang, terus Kayangan, Gangga, dan juga KUA Bayan. Dan kita bersyukur, ini kepala-kepala madrasah juga harus tahu, kita bersyukur bahwa Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara sudah menghibahkan minimal 10 are tanah di masing-masing KUA. Karena kenapa saya cerita ini cerita sedikit. Kemarin itu mau dibantu KUA SBSN, begitu dicek nggak ada syarat yang diminta. Satu diantaranya lah KUA punya tanah yang bersertifikat. Ternyata tanah wakaf, kantornya kecil, nggak ada alas untuk bisa dia bangun lagi. Sekarang pemerintah mau bangun, syaratnya nggak terpenuhi. Alhamdulillah kemarin syarat terpenuhi, time over. Alhamdulillah, hebat ya. Kemarin kita ditunggu, kita nggak bisa penuhi syarat. Begitu dikejar sama Pak Kasubag TU, Pak Hamdun, ada sekarang sertifikatnya, time over, burung terbangun. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada 2023 ini
harus bisa diselesaikan. Karena syaratnya itu Pak. Percuma Pelunggu Sanis kita semua ini minta untuk didirikan gua SBSN, tapi syarat tanahnya itu tidak ada. Dan Kementerian Agama sampai dengan detik ini sudah 3 membangun bangunan apa saja yang tanahnya tanah hibah, yang tanahnya tanah wakaf dan sebagainya. Karena banyak setelah waktu berlalu, harga tanah yang pernah diwakafkan itu digugat sama keluarga yang mewakafkan dan kalah. Saya tidak usah cerita kasus itu. Oleh karena itu Pak Menteri itulah salah satu alasan tidak mau lagi membangun tanah yang bukan milik Kementerian Agama. Dan kita sudah dijawab, sudah ada serah terima ya, khusus di pendidikan ini 3 lokasi tanah, masing-masing berapa hari Pak Said? 50 hari ya, 50 hari di 3 lokasi, sudah menyelesaikan sertifikatnya baru kemarin, kurang lebih 3 minggu yang lalu lah, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Dan begitu selesai kita daftarkan yang belum memiliki sarana pendidikan negeri ini, mudah-mudahan dalam kurun waktu tidak terlalu lama Kabupaten Lombok Utara ini bisa dijabah, diberikan oleh Allah untuk berdiri madrasah negeri. Saya ditanya oleh beberapa orang, sidang membuat apa, katanya saya tidak pilih. Saya bilang kalau saya disuruh milih maka saya minta 3-tiganya, termasuk 4 kalau bisa, tambah dengan era. Tapi kalau disuruh milih kita tidak milih. Yang kita persiapkan sekarang apa? MTS ya Pak, ya MTS Kambil yang di tengah. Jadi semua ya bisa diduduki dan sarana pendidikan di Kabupaten Lombok Utara ini bisa mandiri seperti kabupaten-kabupaten lain. Karena hanya Kabupaten Lombok Utara yang sampai dengan hari ini tidak ada sama sekali madrasah yang berstatus negeri. Nah, ini dulu proses saya dengan sama-sama membaca Bismillah. Mari kita buka BIMTEK penguatan kompetensi kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kelompok B lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Atas segala perhatiannya salam terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا واكشف كروبنا أولادنا وطلابنا وصحح أجسادنا وأجسادهم وثبت إيماننا وإيمانهم ونور قلوبنا وقلوبهم وحسن أعمالنا وأعمالهم وإلى الخير قربنا وقربهم وعن الشر أبعدنا وأبعدهم وقض حوائجنا وحوائجهم في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عيشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير لنا من كل شر اللهم طول أعمارنا وصحح لساننا وثبت إيماننا اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية ودوام الصحة والعافية وتمام السلامة والصحة الشكر على السلامة والصحة والعافية والسلامة والصحة والعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لنا للحاضرين والحاضرات منا للغائبين الغائبة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada tutur kata yang kurang dikenal di hati Bapak